Mandu, abis ini kita makan apa ya? Apa ya, Ji? Kayaknya gue lagi pengen makan gacoan sih. Oke, boleh. Ayo. Ayo. Oi Nancy, mau kemana? Mau makan dulu deh, lapar. Gacoan yuk, let's go. Ayo, gue BM dari kemarin gak sih? Yuk. Ayo, let's go. Kira-kira kenapa ya, Pin? Gacoan jadi incaran bagi kalangan mahasiswa kayak kita ini. Kayaknya karena enak terus murah nggak sih, Val? Kenapa harganya bisa murah ya? Kemarin gue sempet deh nemu video yang ngejelasin kenapa gacuan bisa murah. Nih gue airdrop linknya ke lu. Boleh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Difal dengan NIM K14014210558. Halo, perkenalkan aku Nanda Duha dengan NIM K14012211101. Halo, kenalin aku Fauzia Kamil Firdaus dengan NIM K14012211123. Halo, nama aku Amarius Metara Testa dengan NIM K14012212222. Halo, aku Kinanti Nur Fitri dengan NIM K14012212060. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Paral 1, mata kuliah Mikroekonomi Bisnis, and this is how gacoan makes profit. Siapa sih di sini yang nggak tahu gacoan? Untuk mempermudah pembahasan kita hari ini, sini aku perjelas sedikit mengenai profil mie gacoan. Mie gacoan adalah nama merek dari jaringan restoran mie pedas di Indonesia. Mie gacoan adalah bagian dari PT Pestapora Abadi yang sudah ada sejak tahun 2016. Dengan menawarkan konsep makanan modern dengan harga yang murah, mie gacoan berhasil menarik pelanggan. Mie gacoan menawarkan menu utama berupa mie dengan rasa pedas yang bisa disesuaikan dengan selera. Selain itu, gacoan juga menyediakan dimsum, udang keju, udang rambutan, somai ayam sebagai menu tambahan. Untuk minumannya, ada berbagai macam es buah dengan nama-nama yang lucu, seperti es teklek sampai es gerobak sodor. Kalian penasaran gak sih, kenapa ya gacoan selalu ramai pengunjung? Mie gacoan menetapkan harga yang murah dan cocok dengan kantong berbagai kalangan. Mie gacoan tidak menarik harga yang terlalu tinggi, sehingga bisa diakses oleh berbagai lapisan pelanggan. Mie gacoan tidak menarik harga yang terlalu tinggi sehingga bisa diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Mie gacoan juga memberikan porsi yang cukup banyak dan mengenyangkan, sehingga pelanggan merasa senang dengan apa yang mereka beli. Mie gacoan juga memberikan potongan harga dan penawaran menarik di beberapa momen, seperti hari jadi, hari besar, atau hari-hari spesial lainnya. Loh, kok bisa murah ya? Mie gacoan menjalankan bisnisnya dengan cost structure yang hemat dan produktif. Mie gacoan masuk dalam kategori cost driven, karena mereka bisa menyajikan produk yang bermutu dengan harga yang bersaing. Nah, gimana sih gacoan tetap bisa mengambil untung dari harga yang murah itu? Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu sama biaya produksi yuk. Yuk. Mari kita bahas mengenai biaya produksi. Konsep biaya produksi merupakan konsep yang menjelaskan tentang berbagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Nah, lalu biaya produksi merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan harga pokok produksi, harga jual, dan laba perusahaan. Nah, kemudian mengenai cost structure. Cost structure adalah seluruh pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan usahanya. Ada dua macam cost structure, yakni cost driven dan value driven. Cost driven artinya perusahaan mengutamakan penghematan biaya seoptimal mungkin, sedangkan value driven artinya perusahaan mengutamakan penciptaan nilai yang sebesar-besarnya bagi pelanggan. Sekarang kita akan bahas mengenai biaya produksi. Biaya produksi sendiri biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama biaya fixed cost, yang kedua adalah variable cost. Fixed cost sendiri atau biaya tetap adalah biaya yang sudah pasti dikeluarkan oleh perusahaan atau perusahaan, biasanya terbagi kepada biaya sewa tempat dan juga biaya listrik, biaya gaji karyawan, asuransi, dan juga pajak. Dan yang kedua adalah biaya variable cost atau biaya yang berubah-ubah
terakhir biaya untuk transportasi. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari rumus dari biaya produksi. Rumus dari biaya produksi adalah biaya fixed cost ditambah biaya variable cost. Dan selain itu kita juga bisa mempelajari rumus dari average cost. Average cost sendiri rumusnya adalah average cost sama dengan total biaya produksi atau total cost per quantity. Oke, kita sudah mempelajari mengenai biaya produksi. Dan sekarang kita akan mempelajari implementasi analisa biaya produksi dari mie gacuan. Kira-kira berapa ya yang dibutuhkan gacuan untuk memproduksi satu porsi mie gacuan? Ayo kita bahas permodelannya. Dari jurnal berjudul Analisa Strategi dalam Pemasaran Studi Kasus pada Mie Gacuan di Karangtengah Kota Blitar, berikut adalah permodelan rincian dari biaya produksi gacuan. Untuk fixed cost per bulannya, terdapat sewa tempat sebesar Rp1.500.000, terdapat biaya listrik dan air sebanyak Rp400.000, kemudian pembiayaan gaji karyawan sebesar Rp3 juta. Jika ditotalkan semua akan menjadi Rp4.900.000 untuk total fixed cost-nya. Kemudian untuk variable cost per bulan, terdapat bahan baku mie instan sebanyak Rp3 juta, bumbu-bumbu sebesar Rp1 juta, telur sebesar Rp500.000 dan sayuran sebanyak Rp500.000, dan jika ditotalkan akan menjadi Rp5 juta. Dari data di atas, kita dapat menghitung total cost mie gacuan per bulan dengan rumus total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost yang akan menjadi Rp4,9 juta ditambah Rp5 juta yang menghasilkan Rp9.900.000. Jadi total cost mie gacuan per bulan adalah Rp9.900.000. Selain itu, kita juga dapat menghitung average cost pada mie gacuan per porsi dengan rumus average cost sama dengan total cost per kuantitas. Dari jurnal yang sama ditemukan bahwa jumlah porsi mie gacuan yang terjual per bulan adalah 3.000 porsi. Maka, kita dapat menghitung average cost mie gacuan per porsi dengan rumus average cost sama dengan Rp9.900.000 dibagi 3.000 pieces yang akan menjadi 3.300. Jadi, average cost mie gacuan per porsi adalah 3.300. Jika ditinjau dari sisi penerimaan, satu porsi gacuan kini dijual dengan harga Rp9.500 sampai Rp10.500. Coba kita hitung total penerimaannya, yaitu Rp10.000 dikali 3.000 porsi, sama dengan 30 juta yang dihasilkan dalam sebulan. Profit yang dihasilkan kurang lebih sekitar 30 juta dikurang Rp9.900.000, yaitu Rp20.100.000. Wah, dengan harga Rp10.000 per porsi aja, gacuan udah bisa mendapatkan keuntungan segitu besar loh. Jadi sekarang udah tahu kan cara gacuan mendapatkan profit? Sekarang jelas deh asal-usul gacuan yang tetap bisa untung dengan harga jual yang tetap murah. Sekian pemaparan dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Nah, jadi gitu Val, caranya gacuan bisa ngasilin untung walaupun harganya tetap murah. Oh, jadi gitu ya, Pit. Ternyata kita nggak harus ambil untung banyak supaya bisa profit, tapi yang penting produksinya efisien. Betul banget Val. Sekarang apa kita susulin aja ya mereka ke gacuan? Ya udah, ayo. Yuk. Enjoy. Enjoy. Sekarang Mau makan dulu, Riz. mau kemana? Mau makan dulu, Riz. Lapar. Kemana? Mau makan dulu, Riz. Lapar. Dadah. Dadah, makasih. Dadah. Jangan lupa like, comment, Subscribe. share. Kinanti.